Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Susan, guru fisika kita yang selalu dengan sabar membimbing kita. Terima kasih banyak atas segala ilmu dan motivasi yang telah diberikan, serta segala usaha Bu Susan dalam membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting dan relevan, yaitu tentang pemanasan global. Nah, kita nggak perlu khawatir, meskipun topiknya ini cukup serius, kita akan coba bahas dengan cara yang sederhana dan enak dipahami. Pemanasan global ini tuh bukan hanya sekedar soal tentang suhu yang makin panas, tapi juga tentang dampak yang bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita simak dan pahami bersama-sama. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata yang ada di atmosfer, daratan, dan lautan di bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau disebut sebagai GRK di atmosfer. Nah, fenomena ini tuh menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan berbagai dampak lingkungan lainnya. Nah, jadi ini tuh terjadi karena adanya akumulasi gas-gas tertentu yang ada di atmosfer yang dikenal sebagai gas rumah kaca atau GRK. Nah, gas-gas ini tuh seperti karbon dioksida atau disebut sebagai CO2, ya terus ada metana, ada yang disebut sebagai CH4, dan ada nitrogen oksida atau disebut sebagai N2O. Nah, mereka ini tuh bertindak sebagai selimut yang menahan panas yang ada di bumi, di mana mereka itu memerangkap energi panas yang ada dari matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa, sehingga menyebabkan suhu bumi ini meningkat. Nah, teman-teman, proses ini tuh sebenarnya alami dan diperlukan untuk menjaga bumi tetap hangat dan layak huni. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin dan tidak mendukung kehidupan. Namun masalahnya muncul ketika konsentrasi gas rumah kaca meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pemanasan global ini tuh bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu yang singkat. Ini adalah proses yang terjadi selama puluhan hingga ratusan tahun. Perkenalkan, nama saya Zaki Satria Amuni. Saya dari kelas 11. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan, dan di sini saya akan menjawab nomor 2 terlebih dahulu yang soalnya aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Oke, yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Contoh-contoh ini digunakan untuk energi dan transportasi. Nomor 2 ada deforestasi. Deforestasi ini contohnya penebangan hutan yang mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap CO2. Yang ketiga ada industri dan manufaktur yang menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida N2O. Yang keempat ada pertanian dan peternakan yang menghasilkan metana dari kotoran hewan dan proses pencernaan ternak. Yang kelima ada penggunaan bahan pendingin, contohnya CFC dan HCFC yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan penipisan ozon. Perkenalkan, nama saya Dias Mazaya Kamila Cahyadi dari absen nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan fenomena di mana panas dari matahari terperangkap di atmosfer bumi akibat dari gas-gas rumah kaca. Akibatnya, peningkatan di suhu di bumi ini sangat meningkat. Proses terjadinya itu yang pertama ialah sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, lalu sebagian diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkannya. Setelahnya, permukaan bumi ini akan memancarkan kembali energi ini dalam bentuk radiasi inframerah. Gas rumah kaca, CO2, CH4, N2O, dan uap air akan menyerap dan memantulkan kembali sebagian radiasi ini ke permukaan bumi, sehingga suhu bumi meningkat. Perkenalkan, nama saya Matilda Ahmad dari absen 17. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini atau O3 di stratosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet atau UV.
berbahaya dari matahari. Nah, penipisan lapisan ozon ini disebabkan oleh zat-zat kimia seperti klorofluorokarbon atau CFC, halon, dan karbon tetraklorida yang merusak molekul ozon, terutama di daerah kutub. Nah, penipisan ini itu meningkatkan risiko kanker kulit, katarak, dan juga kegangguan ekosistem ya. Nah, yang selanjutnya penjelasan tentang emisi karbon. Emisi karbon ini merujuk pada pelepasan karbon dioksida atau CO2 dan gas karbon lainnya itu ke atmosfer akibat aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Emisi ini itu dapat mempercepat pemanasan global dan juga perubahan iklim. Dan di sini juga saya akan menjelaskan nomor 6 yang soalnya kesepakatan internasional tentang pemanasan global. Yang pertama, ada Protokol Kyoto pada tahun 1997 yang mengatur pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Yang kedua, ada Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang menetapkan target global untuk menahan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri dengan target ideal 1,5 derajat Celcius. Yang ketiga, ada COP atau Conference of Parties yang konferensi tahunan PBB untuk membahas kebijakan iklim dan implementasi perjanjian. Dampak pemanasan global. Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global diantaranya yang pertama, kenaikan suhu global yang menyebabkan gelombang panas yang ekstrim. Yang kedua, pencairan es di kutub, meningkatkan permukaan air laut dan menyebabkan banjir di wilayah pesisir. Yang ketiga, perubahan pola cuaca, termasuk badai lebih intens dan musim hujan atau kering tidak menentu. Yang keempat, kepunahan spesies akibat perubahan habitat yang drastis. Yang kelima, krisis pangan akibat kekeringan dan berkurangnya hasil pertanian. Yang keenam atau yang terakhir, ancaman kesehatan seperti peningkatan penyakit akibat nyamuk, malaria, dan demam berdarah. Upaya mengurangi pemanasan global. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global diantaranya yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Yang kedua, menanam pohon dan menghentikan deforestasi untuk menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi di rumah, industri, dan transportasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik atau yang berbasis hidrogen. Yang kelima, mendukung kebijakan dan regulasi lingkungan yang membatasi emisi gas rumah kaca. Yang keenam, mengurangi konsumsi daging karena peternakan menghasilkan banyak metana. Yang ketujuh atau yang terakhir, menerapkan gaya hidup berkelanjutan seperti mengurangi limbah plastik dan mendaur ulang. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami bisa jelaskan mengenai dengan pemanasan global pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.